Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raffi Arifando dengan NIM 2530 8210 97. Saya di sini. Saya dari administrasi bisnis 1C. Saya di sini akan mempresentasikan pengukuran kinerja dan kesehatan perusahaan versi saya sendiri. Karena ini dari melihat dari PowerPoint kelompok teman saya atau kelompok sebelah, ini menurut sudut pandang saya sendiri. Setelah saya cari tahu apa itu pengukuran kinerja dan kesehatan perusahaan, presentasi ini menjelaskan bagaimana perusahaan bisa mengetahui apakah mereka sedang sehat atau justru sebaliknya gitu, membutuhkan perbaikan. Sama seperti manusia yang rutin cek kesehatan, perusahaan juga harus melakukan pengukuran kinerja agar bisa terus berkembang dan tidak salah langkah seperti itu. Yang pertama itu, mengapa pengukuran kinerja itu begitu penting? Pengukuran kinerja adalah cara perusahaan mengetahui apakah mereka sedang berjalan ke arah yang benar atau salah. Bayangkan seperti ini. Bayangkan kamu sedang mengemudi mobil tanpa speedometer, tanpa indikator bensin, dan tanpa GPS. Kamu mungkin akan tetap bisa jalan, tapi tidak tahu apakah kamu terlalu cepat, apakah kamu kehabisan bensin, atau tersesat gitu. Seperti itulah perusahaan tanpa pengukuran kinerja mungkin bisa tersesat, mungkin bisa habis bensin, atau itu ya tersesatnya itu mungkin ya salah jalan. Manfaatnya apa sih pengukuran kinerja itu? Mengambil keputusan lebih cepat. Contohnya itu, jika data menunjukkan produksi menurun, manajer bisa langsung mencari penyebabnya, mendeteksi masalah lebih cepat, layaknya dokter yang menemukan gejala penyakit sebelum menjadi lebih parah. Jadi mengambil keputusan lebih tepat itu manfaat yang begitu bagus untuk suatu perusahaan. Meningkatkan tanggung jawab karyawan karena semua kerja dinilai berdasarkan hasil kerja nyata gitu, bukan hanya asumsi saja. Dan untuk yang kedua itu, bagaimana cara mengukur kesehatan perusahaan? Ada 3 aspek utama seperti cek darah, cek jantung, dan cek mental untuk perusahaan. Untuk yang pertama itu ada aspek keuangan atau isi dompet perusahaan. Ini menunjukkan apakah perusahaan sanggup bayar hutang, mengelola aset, dan menghasilkan keuntungan, seperti likuiditasnya, seperti solvabilitasnya, profitabilitasnya. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah apakah perusahaan punya uang cukup untuk bayar kewajiban jangka pendek. Seperti jika rasio keuangan menunjukkan aset lancar 2 kali lebih besar daripada utang, perusahaan sedang aman gitu. Dan apa itu solvabilitas? Solvabilitas melihat seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang atau pada hutang gitu. Seperti orang yang hidup dari utang tinggi itu biasanya rawan bangkrut, begitu juga perusahaan. Dan untuk profitabilitasnya itu seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan tuh. Dan untuk yang kedua ya, ada aspek operasional, mesin proses kerja perusahaan. Ini melihat seberapa efisien perusahaan bekerja, seperti produktivitasnya, kualitasnya, efisiensi rantai pasoknya. Itu misalnya dari produktivitas itu ada satu karyawan bisa menghasilkan 20 unit per hari. Itu sudah cukup produktif lah ya, seperti siswa yang bisa menyelesaikan 5 tugas dalam sehari dibandingkan hanya satu saja gitu.
Dan untuk kualitas juga dicek gitu, apakah produk yang dihasilkan banyak yang cacat, apakah pelanggan puas. Seperti kan kalau misalkan produk cacat itu pelanggan bisa protes, yaitu untuk perusahaan tidak baik lah. Jadi kita harus cek lebih lanjut apakah kualitasnya itu baik dengan produktivitas seperti itu. Dan untuk efisiensi rantai pasok itu pengirimannya tepat waktu 95%, berarti perusahaan sudah cukup stabil. Kalau misalkan tepat waktu 95%, apalagi 100% itu bukan cukup stabil lagi, itu stabil gitu. Dan untuk yang ketiga itu ada aspek administrasi atau otak dan manajemen perusahaan. Ini menilai bagaimana perusahaan mengatur sistem kerja dan sumber daya manusia, uh, seperti kepuasan karyawan, efisiensi administrasi, kebutuhan SOP. Jika turnover rate lebih rendah 10 kurang dari 10%, artinya lingkungan kerjanya baik. Analoginya seperti ini. Jika banyak orang keluar dari suatu grup, pasti ada masalah dalam kepemimpinannya. Dan untuk efisiensi administrasinya, apakah biaya administrasi terlalu besar? Dan untuk kepatuhan SOP-nya, mengukur apakah perusahaan bekerja sesuai aturan gitu. Dan yang ketiga ya, tadi kan baru yang kedua, ketiga itu ada metode yang dipakai untuk menghitung kinerja. Contoh sederhananya itu seperti current ratio, produktivitas, turnover rate. Jadi jika current ratio-nya, perusahaan punya aset lancar 100 juta dan utang lancar 50 juta, hasilnya itu 2 gitu. Ya artinya sehat, karena asetnya perusahaan itu lancar 100 juta, sedangkan hutang itu 50 juta, itu 50% lebih rendah dari asetnya perusahaan. Dan untuk produktivitasnya itu kita ambil contoh 1000 unit, sedangkan karyawan kita itu ada 50 karyawan, berarti 20 unit per karyawan. Dan untuk turnover rate-nya, jika 10 karyawan keluar dari total rata-rata 55, ya sama dengan 18,18%. Seperti kita ambil contoh seperti menimbang berat badan, mengukur tensi, atau cek kolesterol. Ada angka jelas untuk melihat kondisi sebuah perusahaan. Jika mengukur berat badan, mengukur tensi itu mungkin untuk manusianya ya. Dan untuk mengukur kesehatan kondisi akan perusahaan itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada turnover rate, ada current ratio, ada produktivitas gitu. Dan untuk yang keempat itu penilaian dan alternatif penilaian kinerja. Setelah angka diperoleh, perusahaan perlu menilai apakah angka tersebut bagus atau perlu diperbaiki. Beberapa metode penilaiannya itu seperti A, B, atau C, atau baik, cukup, atau buruk gitu. Balance scorecard menilai perusahaan dari 4 sisi: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Seperti kita menilai siswa bukan hanya dari nilai ujiannya saja, tapi juga sikap, keterampilan, dan keaktifannya. Jika sikap dia baik, keterampilannya baik, keaktifan dia baik, kita mungkin tidak bisa langsung menilai bahwa siswa itu cukup buruk, karena hanya dipandang dari nilainya saja. Itu dari analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, alternatif modern itu ada EVA, benchmarking, Six Sigma, digital analysis. Dan untuk EVA-nya itu, yang pertama mengukur apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai. Dan untuk benchmarking itu membandingkan dengan perusahaan lain.
Six Sigma meminimalkan kesalahan hingga hampir zero atau tidak ada kesalahan sama sekali. Itu bukan meminimalkan, tapi untuk resiko itu tidak bisa dihindari, kita hanya bisa meminimalisirkan resiko hingga hampir zero. Dan untuk digital analisanya itu menggunakan AI dan big data untuk monitor perusahaan secara real time. Mungkin kesimpulan singkat dari saya ya, pengukuran kinerja adalah kompas yang menunjukkan arah perusahaan. Jika tidak menggunakan kompas untuk menunjukkan arah, tanpa itu perusahaan berjalan dalam gelap. Dengan menggabungkan penilaian keuangan, operasional, dan administrasi, perusahaan bisa mengetahui kondisi sebenarnya dan mengambil langkah lebih baik gitu, lebih tepat untuk berkembang. Nah, seperti analoginya, perusahaan yang rutin mengukur kinerja ibarat seseorang yang rajin cek kesehatan, lebih siap menghadapi risiko dan lebih besar peluangnya untuk hidup kedepannya gitu, atau hidup lebih panjang gitu. Ya, mungkin seperti itu saja ya untuk presentasi dari saya, mempresentasikan pengukuran kinerja dan kesehatan perusahaan. Saya Raffi Arifando, izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau masih gugup. Saya sambil belajar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.